Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini tetap demi memperingati kelahiran Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seluruh cerita, tentunya seluruh kisah yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama persis dengan kisah-kisahnya para umat yang mengaku sebagai umatnya dan umat yang diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengikuti apa yang disejarahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam babagan hati, maka kita tak bakal terakui sebagai umatnya Muhammad Rasulullah di sisi Allah. Jadi alam jahiliyah, masa-masa jahiliyah sudah kita hadapi bersama-sama ketika di dalam hati kita masih jadi Tuhan dan mentuhani Tuhan di dalamnya. Kita buat arca berhala-berhala sendiri. Kita sembah-sembah sendiri. Kita berbuat-buat sendiri. Kita akui perbuatan kita sendiri. Kita sholat-sholat sendiri. Kita akui kita yang sholat. Kita beribadah. Kita yang mengaku ibadah. Kita berilmu. Kita yang mengaku-akui punya ilmu. Kita yang beramal, kita yang mengaku-aku punya amal. Itulah berhala-berhala yang selama ini kita lakukan sebelum Rasulullah datang di hati kita. Jadi selama ini
alam-alam jahiliyah menerpa seluruh manusia. Jadi siapakah yang dikatakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hakikatnya? Umat yang dikatakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mau, manusia yang bersungguh-sungguh untuk berbenah dan berbenah hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itulah umat, hakikat umatnya Nabi Muhammad dan umatnya, para nabi dan rasul, masuk di dalam golongan para nabi dan para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi siapakah umat yang berbenah? Bagi siapakah umat yang diakui oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagi manusia yang dengan sungguh-sungguh pindah, bagi manusia yang sungguh-sungguh hijrah dari alam yang rusak kepada alam yang baqo, dari alam kegelapan manusianya di hatinya menuju ke alam lain, yakni alam yang mana sudah nyata wujud zat Tuhannya di hatinya, yakni pindah dari alam linnas menuju ke alam lillahi ta'ala. Itulah hijrah. Hijrahnya para nabi dan hijrahnya para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita ketahui bersama, Nabi Muhammad untuk menggapai bersungguh-sungguh di dalam pencariannya demi untuk bertemu Tuhannya, demi untuk tahu siapa Tuhan yang disembahnya, maka ia berkorban manjada wajada, tiap malam, tiap sore berangkat ke Gua Hira, semalaman ada di dalamnya, hingga 15 tahun lamanya Kanjeng Nabi berjuang mencari jati diri Muhammadnya. Nabi Muhammad berjuang mencari jati diri, siapa diri manusianya. Dan manusia mencari, Nabi Muhammad mencari hakikat diri sejati Tuhannya. Jadi untuk mencari hakikat diri sejati Tuhannya itu, ya harus mencari hakikat diri sejati manusianya dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi tahu dirilah dulu siapa diri ini. Jadi tahu dirilah dulu siapa hidup ini. Jadi tahu dirilah dulu siapa badan-badan ini yang telah menciptakannya. Dulu 50 tahun yang lalu aku tak ada di dunia ini. Lalu sekarang ada di dunia ini. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang menguasakan? Siapa yang berkehendak di dalam seluruh kegiatan-kegiatan, berkehendak di dalam seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan selama ini? Siapa itu semua? Bila kita menyadari bahwa tak ada diri kita di dalamnya, melainkan Tuhan yang mengadakan, melainkan Tuhan yang mewujudkan, melainkan Tuhan yang telah menciptakan, melainkan Tuhan yang telah menghidupkan, yang telah menguasakan seluruh ciptaannya. Baru nyata siapakah hakikat diri sejati manusia ini. Maka kita menyadari bahwa sesungguhnya diri manusiaku ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Allah. Jadi sesungguhnya yang bersiapa-siapa, jadi sesungguhnya
Yang bisa apa-apa itu siapa? Makhluknya atau Khaliknya. Yang bisa apa-apa dan yang bisa bersiapa-siapa itu manusianya ataukah Tuhannya. Jadi bagi manusia yang masih di dalam kebodohan, bagi manusia yang masih di dalam lingkaran setan, bagi manusianya yang masih di dalam perbudakan iblis dan setan, bagi manusia yang masih memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka tak akan mampu merasakan itu semua. Karena manusianya masih mentuhankan setan di dalamnya. Menguasakan setan di dalamnya. Menghidupkan setan di dalamnya. Menguasakan dan mengaktivitaskan serta membaca ayat-ayat sucinya setan di dalamnya. Bukan ayat sucinya Tuhan, tapi ayat sucinya setan yang telah dibaca tiap detik per detik selama 50 tahun ini. Seumpama kalau umurnya 50 tahun. Jadi selama ini yang dibaca hanyalah ayat-ayatnya iblis dan setan. Contoh, aku bangun tidur karena aku yang bisa bangun tidur. Ini ayat setan. Aku duduk di dalam hati kita berkumandang aku Abdul Halim yang bisa duduk. Ini ayat setan. Ketika aku berdiri di dalam hatiku bilang akulah Abdul Halim yang bisa berdiri. Ini ayat setan. Ketika aku beranjak jalan ke kamar mandi di dalam hatiku bahwa semua keadaan ini akulah yang berkuasa Abdul Halimnya. Ini ayat setan. Ketika saat mandi di dalam hatiku bergumam, aku yang bisa mandi. Abdul Halimnya di dalam hatiku. Inilah ayat-ayat setan. Ketika Abdul Halim sedang sholat di dalam hatiku selalu ingat bahwa sholat ini aku yang mengerjakan. Abdul Halim yang mengerjakan. Tapi di dalam ketika sholat tidak ingat kepada yang disembah. Tapi ingat kepada Abdul Halimnya yang sholat. Dan ingat kepada urusan-urusan yang dicintainya di dalam sholatnya. Apakah itu sholat? Sementara sholatnya menyembah iblis dan setan. Sementara sholatnya membaca ayat-ayat iblis dan setan. Apakah sholatku Abdul Halim sejak akil balai hingga setua ini, 50 tahun ini, itu dikatakan sholat. Sementara di dalamnya tidak pernah menghadap Allah, tidak pernah membaca ayat-ayat sucinya Allah, tapi yang dibaca, tapi yang dilihat ayat-ayat sucinya iblisnya Abdul Halim sendiri. Tapi yang diingat Abdul Halimnya yang bisa sholat dan ibadah. Apakah itu disebut sholat dan ibadah? Itu semua disebut menghina Allah. Abdul Halim selama ini telah menghina Tuhannya di dalam penciptaannya. Abdul Halim selama ini telah menghina ayat-ayat sucinya, kekuasaan, kehidupan, kehendak, daya upaya Tuhannya kepada Abdul Halimnya, sehingga Abdul Halimnya merampas semua hak-hak Tuhannya atas Abdul Halimnya. Berarti selama ini kan hanya penghinaan dan penghinaan saja. Apakah demikian disebut ibadah? Apakah demikian disebut sholat? Malah jadi racun, saudara. Malah jadi api-api neraka secara tidak kita sadari. Kenapa? Karena kita dibodoh-bodohi oleh iblis dan setan di hati kita. Kita diperbudak agar kita tidak menyadari bahwa kita selama ini salah.
Karena kita selama ini menjadi pengikut iblis dan setan. Maka dari itu kita tanpa menyadari bahwa kita selama ini salah di dalam beragama, apalagi bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kita cara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita Muhammad, cerita kita semuanya sama bagi umatnya Nabi Muhammad, bagi yang ikut jalannya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut syariatnya. Bila hatinya tidak ikut, apa mungkin syariatnya bisa ikut? Bila hidupnya tidak ikut hidupnya Allah seperti hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad, sementara kita ikut hidupnya setan yang diakui oleh Abdul Halimnya, apakah itu dikatakan iman yang sama atau iman yang beda? Samakah Tuhan kita dengan Tuhannya Nabi Muhammad selama ini? Kan beda Tuhan. Salah Tuhan. Bagaimana mungkin syariatnya bisa sama? Tuhannya saja tidak sama. Tapi meskipun kelihatannya syariat kita berbeda dengan para nabi, dengan para rasul, dengan Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad pakai jubah. Syariatnya Nabi Muhammad naik onta. Sedang syariat kita pakai celana, pakai kaos. Kendaraan kita motor, kendaraan kita mobil, dan sebagainya. Meskipun syariatnya berbeda-beda, tetapi bila hidupnya sama, uripe Allah, ya tentunya syariatnya, ya hakikatnya sama lillahi ta'ala. Akan tetapi meskipun syariatnya sama, hidup yang ada hanya Abdul Halimnya, bukan Allah yang ada. Meskipun kelihatannya syariatnya sama, apakah sama hakikatnya? Apakah sama Tuhannya? Sementara syariatnya sama dengan Rasulullah, hakikat hatiku selama ini masih yang wujud Abdul Halimnya, yang jadi penguasa di dalamnya. Ya kan salah Tuhan. Beda Tuhan dengan Tuhannya para nabi dan rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi benarlah Allah berfirman, hanya hati yang kupandang, bukan wajah dan hartamu, bukan ilmu dan amalmu, bukan pangkat dan kedudukanmu, bukan nasab-nasabmu, bukan sanad-sanadmu yang kulihat, tapi yang kulihat adalah hatimu saat ini. Kau pertuhankan aku, kata Allah. Kau wujudkan aku, kata Allah. Kau hidupkan aku, kata Allah. Kau hadirkan aku, kata Allah. Kau kuasakan aku, kata Allah. Ataukah kau wujudkan, ataukah kau hidupkan, ataukah kau kuasakan dirimu sendiri di hatimu? Itu yang dipandang oleh Allah. Bila hati kita yang wujud masih manusianya, ya tetaplah kita tinggal di dalam neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan yang diakui sebagai badan manusianya, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah neraka. Itulah jahanam. Itulah anar yang tak berasap itu. Digergaji-gergajilah tangan-tangannya, wutuh lagi. Digergaji-gajilah kaki-kakinya, wutuh lagi. Dipotong-potonglah lidah-lidahnya, wutuh lagi. Apa maknanya? Kita tinggal di dalam alam kerusakan, kedustaan di dalam kehidupan ini. Jadi neraka itu bukan dipotong-potong secara syariatnya, tapi maknanya
Selama kita yang jadi Tuhan, ya batalah seluruh laku-laku ibadahnya. Ketika yang wujud di dalam hati kita masih Abdul Halimnya, ya meskipun kelihatannya sholat, tapi maksiat di sisi Allah. Kelihatannya ibadah, tapi maksiat di sisi Allah. Kenapa? Karena Abdul Halimnya belum pindah, belum hijrah dari neraka ke surga. Abdul Halimnya belum suci dari diri Abdul Halimnya. Abdul Halimnya belum menjadi hamba alias masih menjadi sang penguasa dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita wajib menyadari kesalahan-kesalahan kita semua. Seperti Nabi Muhammad menyadari kesalahan-kesalahannya sebelum bertemu Tuhannya di Gua Hira. Maknanya sebelum ketemu baiat dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Maknanya ketika kita belajar hening, belajar mensucikan diri, memalamkan diri, menyunyikan diri kita belum ketemu dengan yang dituju. Maka berjuanglah sekuat tenaga, manjada wajada, sampai kedatangan malaikat Jibril untuk membaiat Anda. Seperti datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.